persilahkan ketua kelas untuk memimpin doanya. Ariel. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, langsung baiknya kita berdoa. Berdoa bersama dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak semuanya, jadi hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Apa itu? Lingkungan. Nanti kita akan mencari tahu kenapa lingkungan kita menjadi rusak dan apa yang harus kita lakukan untuk menanggulangi lingkungan kita yang rusak tersebut. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran kali ini itu ada 3. Yang pertama, Ibu harap kalian itu mampu memahami penyebab bumi itu berubah karena aktivitas manusia. Yang kedua, kalian itu mampu mengidentifikasi penyebab aktivitas manusia itu dapat merusak lingkungan. Dan yang ketiga, kalian itu mampu menjelaskan dampak dari kerusakan lingkungan terhadap kehidupan manusia. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh mengenai materi kita pada pembelajaran kali ini, coba ada yang tahu nggak apa itu lingkungan? Ada yang tahu apa itu lingkungan? Bu. Apa? Himbauan apa? Apa itu lingkungan menurut kamu? Lingkungan menurut saya itu adalah tempat tinggal. Ya, tinggal. Coba kalau LP, menurut kamu lingkungan itu apa? Lingkungan sama bu, tempat tinggal. Ya, oke, benar ya, lingkungan itu tempat tinggal. Tapi lebih jelasnya, lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada. Nah, segala sesuatu yang ada itu ada 2 komponennya dalam lingkungan. Ada komponen abiotik berupa air, udara, cahaya, dan sumber daya lainnya. Dan komponen yang kedua itu ada komponen biotik. Apa itu komponen biotik? Komponen yang hidup. Apa saja? Ada tumbuhan, ada hewan, kita manusia. Nah, sedangkan kerusakan lingkungan adalah suatu kondisi ketika lingkungan itu kehilangan atau menurun kualitasnya. Nah, kerusakan lingkungan itu dapat disebabkan oleh 2 faktor. Ada faktor alam berupa misalnya adanya letusan gunung berapi dan gempa bumi. Ada faktornya itu dari kita sendiri manusia yang merusak lingkungan itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan mengamati sebuah gambar. Tapi Ibu mau kalian itu dibagi dulu menjadi 2 kelompok. Yang bagian sini 1, 2, 3, 4 jadi kelompok 1. Yang bagian sini jadi kelompok 2. Silahkan dimulaikan ya. Ya Bu. Oke anak-anak, perhatikan dulu nih Ibu di depan. Jadi sekarang kalian itu ada tugas. Tugasnya mengamati sebuah gambar. Nah, dari gambar ini kalian akan menganalisis penyebab dari rusaknya lingkungan tersebut, kemudian apa akibat dari kotornya sungai ini dan apa yang bisa kamu lakukan untuk menjaga lingkungan. Jawabannya kalian diskusikan dengan teman sekelompok kalian ya. Ya. Sampah limbah. Pembuangan sampah. Apa yang bisa kamu lakukan untuk menjaga lingkungan? Nah, anak-anak sudah dijawab pertanyaannya. Oke, selanjutnya tiap kelompok 1 orang mewakili ya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, dari kelompok sini dulu siapa? Ayo saya. Oke, belajar ya. Nangis Bu. Ya, aku nangis. Ayo. Ibu. Baik teman-teman. Jadi berdirinya saya di sini akan mewakili kelompok pertama. Nah, jadi apa penyebab sungai jadi rusak? Nah, jadi yang membuat sungai rusak itu adalah pembuangan sampah yang sembarangan dan pembuangan limbah. Terus apa akibat dari sungai yang kotor? Yang pertama itu ada ikan mati, air kotor, dan banyak sampah. Yang ketiga, apa yang bisa kamu lakukan untuk menjaga lingkungan? Yang pertama, jangan buang sampah sembarangan. Kedua, membersihkan sungai. Yang ketiga, mencuci pendawara. Apa itu pendawara? Pendawara kayak yang di TikTok Bu. Yang Oke, tepuk tangan buat
yang kedua. Jadi apa itu penyebab sungai jadi rusak? Itu karena pembuangan sampah sembarangan. Terus apa akibat dari sungai yang kotor? Ekosistem sungai yang menjadi rusak. Terus contohnya ikan bisa mati. Terus apa yang bisa kamu lakukan untuk menjaga lingkungan? Jangan membuang sampah sembarangan termasuk di sungai. Terima kasih. Oke, dari hasil diskusi kita tadi, jadi dapat kita simpulkan salah satu dari penyebab ekosistem kita rusak atau sungai itu menjadi rusak adalah karena Sampah masyarakat. sampah ya. Nah, sampah sendiri itu dibagi menjadi dua, ada sampah organik dan sampah anorganik. Nah, kalau sampah organik itu adalah sampah yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalnya nih ada kayu, daun. Nah, sampah organik ini tuh bisa dapat terurai dengan cepat. Nah, yang kedua ada jenis sampah yang namanya sampah anorganik, yaitu yang berasal dari plastik. Nah, sampah plastik inilah sampah yang sangat-sangat sulit untuk diurai. Bisa bisa sampai berpuluh-puluh tahun, berjuta-juta tahun malah. Nah, kalau kita tidak bisa mengolah sampah plastik ini dengan baik, tentu nanti akan berdampak kepada lingkungan kita. Nah, sampah plastik tersebut nanti kalau didiamkan terlalu lama akan menjadi yang namanya mikroplastik. Apa itu mikroplastik? Mikroplastik ini adalah kayak pecahan-pecahan plastik gitu. Jadi plastik yang utuh itu dia pecah-pecah jadi bagian-bagian yang kecil. Nah, mikroplastik ini bisa jadi dia nanti akan ke laut, ke sungai, kemudian dimakan oleh ikan, dan ikan tersebut dimakan oleh kita. Siapa yang suka ikan? Saya Saya nggak bisa, Bu. Aku bau. Nah, ikan itu sebenarnya salah satu makanan yang tinggi banget vitaminnya. Tapi kalau ikannya ada kandungan mikroplastik, tentu itu sangat berbahaya untuk yang kesehatan. Lalu bagaimana caranya kita menjaga lingkungan? Kita bisa menjaga lingkungan atau menjaga bumi dengan cara 3R. Apa itu 3R? Ada reduce, recycle. Nah, reduce ini adalah mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah. Nah, kalau reuse adalah kegiatan penggunaan kembali sampah secara langsung. Kemudian recycle, memanfaatkan kembali sampah setelah mengalami proses pengolahan. Itu ibu nih punya nyanyian supaya lebih bisa mengingat ya. Reduce, reuse, recycle, 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 reduce, reuse, recycle. Ayo lakukan, sampahmu sampahku bertumpuk tumpukan. Reduce, reuse, recycle. Ayo lakukan. Ngerti kan? Coba. 1, 2, 3. Oke, itu dulu materi yang kita pelajari pada pagi ini untuk menggali lagi pemahaman kalian dan untuk kalian itu bisa menerapkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ibu punya LKPD buat kalian kerjakan di rumah. Jadi nanti sistemnya itu kalian beri tanda jangka kalau kalian melakukan kegiatan yang kalian lakukan hubungannya untuk menjaga lingkungan kita.